Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Safira dengan NIM 19904-2014 dari Program Studi Pendidikan Akuntansi kelas B. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai mendongkrak kualitas pembelajaran dengan pokok bahasan, yaitu 1. Mengembangkan kecerdasan emosional, yang kedua, mengembangkan kreativitas, 3. Mendisiplinkan peserta didik dengan kasih sayang, yang keempat, membangkitkan gairah belajar, dan yang terakhir yaitu mendayagunakan sumber belajar. Nah, materi yang pertama yaitu mengembangkan kecerdasan emosional atau emotional question. Kecerdasan emosi dapat meningkatkan kualitas pembelajaran karena ternyata melalui pengembangan inteligensi saja tidak mampu menghasilkan manusia yang utuh, seperti yang diharapkan oleh pendidikan nasional. Kecerdasan emosional dapat menjadikan peserta didik jujur, disiplin, dan tulus terhadap pada diri sendiri, mengembangkan kekuatan dan kesadaran diri, mendengarkan suara hati, hormat, dan bertanggung jawab, memantapkan diri, ulat, dan membangun inspirasi secara berkesinambungan, membangun watak dan kewibawaan, dan sebagainya. Nah, adapun beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kecerdasan emosi dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan lingkungan yang kondusif. Yang kedua, menciptakan iklim dan pembelajaran yang demokratis. Yang ketiga yaitu mengembangkan sikap empati dan merasakan apa yang sedang dirasakan oleh peserta didik itu. Yang keempat, membantu peserta didik menemukan solusi dalam setiap masalah yang dihadapinya. Yang kelima, melibatkan peserta didik secara optimal dalam pembelajaran, baik secara fisik, sosial, maupun emosional. Yang keenam, merespon setiap perilaku peserta didik secara positif dan menghindari respon yang negatifnya. Yang ketujuh yaitu menjadi teladan dan dalam menegakkan aturan dan disiplin dalam pembelajaran. Nah, materi yang kedua yaitu mengembangkan kreativitas. Gordon dalam Joyce and Weil tahun 1996 mengemukakan 4 prinsip dasar sinektik yang menentang tentang pandangan lama tentang kreativitas. Yang pertama yaitu kreativitas merupakan sesuatu yang penting dalam kegiatan sehari-hari. Yang kedua, proses kreativitas bukanlah sesuatu yang misterius. Yang ketiga, penemuan kreatif sama dengan semua bidang, baik dalam bidang seni, keilmuan, maupun dalam rekayasa. Yang keempat, berpikir kreatif baik secara individu maupun kelompok adalah sama. Nah, materi bagian ketiga yaitu mendisiplinkan peserta didik dengan kasih sayang dalam pembelajaran. Guru berhadapan dengan sejumlah peserta didik dengan berbagai macam latar belakang, sikap, dan potensi yang kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap kebiasaannya dalam mengikuti pembelajaran dan berperilaku di sekolah. Kita menemukan masih banyak peserta didik yang tidak disiplin atau selalu melanggar aturan sekolah yang biasanya sudah disosialisasikan kepada seluruh peserta didik. Nah, hal ini pasti akan menghambat jalannya pembelajaran, tetapi dalam kondisi mendisiplinkan peserta didik harus dilakukan guru dengan kasih sayang dan harus bertujuan membantu peserta didik dalam menemukan dirinya. Adapun bagian materi yang keempat yaitu membangkitkan gairah belajar. Nah, kebanyakan peserta didik kurang bergairah untuk belajar, terutama pada mata pelajaran yang menurut mereka sulit dan gurunya dianggap menyulitkan. Maka dari itu, guru dituntut untuk membangkitkan gairah belajar peserta didiknya. Pembangkit gairah belajar itu sering disebut dengan motivasi belajar. Motivasi belajar peserta didik yaitu 1. Peserta didik akan belajar dengan lebih giat apabila topik yang dipelajarinya menarik dan bermanfaat bagi dirinya. Yang kedua, tujuan pembelajaran harus disusun dengan jelas dan dikomunikasikan pada peserta didik, dan peserta didik juga dapat dilibatkan dalam penyusunan tujuan pembelajaran. Nah, yang ketiga, peserta didik harus selalu diberitahu tentang kompetensi dan hasil belajarnya. Yang keempat, pemberian pujian dan hadiah lebih baik daripada hukuman, namun sewaktu-waktu hukuman juga diperlukan. Yang kelima, manfaatkan sikap kita
rasa ingin tahu dan ambisi peserta didik tersebut. Nah, yang keenam yaitu usahakan untuk memperhatikan perbedaan individual peserta didiknya. Yang ketujuh yaitu usahakan untuk memenuhi suatu kebutuhan peserta didik dengan memperhatikan kondisi fisik, memberikan rasa aman, menunjukkan bahwa guru senantiasa memperhatikannya. Nah, adapun bagian yang terakhir yaitu mendayagunakan sumber belajar. Nah, derasnya arus informasi yang berkembang di masyarakat menuntut setiap orang untuk bekerja keras agar dapat mengikuti dan memahaminya kalau tidak mau ketinggalan zaman. Demikian halnya dalam pembelajaran di sekolah. Untuk memperoleh hasil pembelajaran yang maksimal, guru dituntut agar tidak mengandalkan apa yang di dalam kelas saja, tetapi harus mampu dan mau menelusuri aneka ragam sumber belajar yang diperlukan. Guru dituntut untuk mempelajari berbagai sumber belajar seperti majalah, surat kabar, internet, dan lain sebagainya. Nah, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa seorang guru yang bijak dapat mendongkrak kualitas pembelajaran dari pembelajaran yang biasa-biasa saja menjadi pembelajaran yang sangat luar biasa, yang aktif, kreatif, menarik, dan menyenangkan, sehingga menimbulkan motivasi belajar bagi peserta didik. Ada beberapa cara yang sangat efektif untuk mendongkrak kualitas pembelajaran, yaitu 1. Mengembangkan kecerdasan emosional. Yang kedua, mengembangkan kreativitas. Yang ketiga, mendisiplinkan peserta didik dengan kasih sayang. Yang keempat, membangkitkan gairah belajar. Dan yang terakhir yaitu mendayagunakan sumber belajar. Nah, itulah tadi penjelasan materi yang sempat saya jelaskan mengenai mendongkrak kualitas pembelajaran. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.